Oke guys, apa kabar? Kalian ingin tahu analisa saham mingguan breakout minggu ini atau siap entry atau jangan diambil ya kan? Analisa saham mingguan bersama Tape Trader 8 dan kita akan bahas saham-sahamnya. Let's go guys. Oke, kita akan bahas ya guys ya, apa kabar semuanya. Jadi mungkin kita akan bahas mengenai saham-sahamnya dulu ya, yang kemarin kita udah rekomendasikan. Semoga bisa membuat kalian cuan ya kemarin, ataupun masih dalam area-area mau cuan, ya kan? Oke, kita masuk sekarang. Kita share screen dulu ya guys ya. Bentar ya. Kita share screen. Share screen. Oke. Ya. Jadi kalau kita lihat guys, hari ini saham-sahamnya kemarin kalau nggak salah gua taruh namanya BRMS. Ya. Nah BRMS kemarin gua taruh bahwa dia akan cuan di 440 gitu ya, 440-an kurang lebih ya, daerah-daerah sini gitu ya. Dengan rasio seperti ini, SL gua taruh di bawah EMA 20 ya kurang lebih. Ya, EMA 20-nya daerah-daerah 360, 380 gitu ya. Nah, ini masih belum jalan ya guys ya, tapi dia udah ada tanda-tanda ya. Kalau kita lihat di daily, ya dia lagi sideways saja, tapi dia untungnya dia nggak akan breakout gitu ya guys ya. Jadi ada kemungkinan masih bisa naik gitu ya. Hati-hati kalau dia turun di area-area 360 mungkin kalian harus cut loss ya. Jadi untuk yang ini masih akan jalan ya, semoga bisa sampai ke area 440-nya ya. Mudah-mudahan itu. Oke, yang kedua adalah BRIS. Ini kita review dulu ya guys ya, sebelum masuk ke saham-sahamnya. Ya, BRIS ini gue taruh dia di 360 dengan 12% kurang lebih gitu ya guys ya. Kemarin sempat breakout tapi merah lagi gitu ya, tetapi masih sama nih, masih di area-area ini, belum sentuh SL-nya kita. Mudah-mudahan masih on time menuju 3160. Oke. Lanjut setelah itu kita masuk ke DSSA. Oke. DSSA ya. Nah, ini udah jalan ya guys ya. Dari yang kemarin gue omongin udah jalan ya. Tinggal pasang SL stop loss-nya ya, mungkin di area-area 4425 atau kalian mau pasang stop loss di 46150 monggo-monggo aja, yang penting nggak rugi. Targetnya masih di 54200 atau di 5345. Tapi ini udah bisa oke lah ya gitu ya. Karena ini udah kurang lebih ada 52 ke 46 kurang lebih udah lumayan gitu ya guys ya. Jadi apa namanya? Udah sempat ke 52 ya. Nah, monggo-monggo aja guys ya. Karena ini jadi mungkin gue udah bisa okein aja, atau kalian mau SL plus udah aman-aman aja. Oke. Lanjut setelah itu ada TPIA. TPIA ya. Nah, ini belum breakout ya guys ya. Jadi udah mau breakout, tapi besok kalau mau jalan breakout monggo aja. Ya, dia masih sideways, cenderung turun. Di sini sih udah breakout ya. Jadi udah bisa dibeli di area 88775 gitu ya. Kalau kalian mau firm, tadi yang seperti gue bilang 8.800, target ke 18,75. Jadi masih on track. SL kalian taruh di bawah 7950 ataupun di 7.700 ya. Ini masih aman, mudah-mudahan bisa dapat reward 18%. Oke? Alright guys, jadi itu untuk saham-saham yang kemarin kita review. Jadi sementara gue juga akan masuk ke dalam, sebelum kita jelasin, kita akan masuk training yang akan kita jalankan di minggu ini. Monggo kalian kalau mau ikutan silahkan. Halo guys, apa kabar? Bersama Tape Trader lagi. Jadi gue akan bikin workshop ya.
atau dalam dalih adalah halal bihalal gitu ya, bersama teman-teman. Nah, apa aja sih yang akan gue bilang di workshop tersebut? Jadi workshopnya seperti ini guys. Jadi bagaimana kita mendapatkan cuan di era Trump, di era market chaos kayak begini ya, baik itu hanya Trump dengan Cina, Rusia dengan Ukraina, lalu India dengan Pakistan gitu ya. Dan bagaimana peluang investasi dalam saham, forex, dan komoditas emas oil gitu ya. Akan diadakan di 17 Mei, akan ada online dan offline gitu ya guys ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo secara online dan offline gitu ya. Topik premium yang akan dibahas, jadi peluang investasi di saat ketidakpastian global, di saat tarif Trump dan juga ekonomi yang chaotic saat ini. Lalu juga ada strategi investasi di forex, saham Indonesia dan saham US gitu ya. Lalu ada money management, bagaimana kita membuat mindset kita yang mungkin udah belajar dari musim COVID, tapi bagaimana kita refresh lagi mindset kita, money management kita dalam era Trump seperti ini. Lalu juga bagaimana teknik screening dan baik untuk saham dan forex yang terbaik. Jadi teknik screening ini sekarang karena kita lagi modelnya zaman AI, artificial intelligence, yang dimana risk dan reward rasionya lebih bisa diperkirakan, gitu ya. Maka kita akan menggunakan dengan AI. Dan ini juga bisa membuat kalian membuka indikator-indikator baru yang dimana kalian bisa menjadikan indikator kalian di chart kalian gitu ya. Jadi bisa membantu. Gua akan kasih lihat contohnya dan bagaimana kita menggunakan AI untuk menganalisa saham-saham atau forex kita ataupun even coin kita gitu ya. Nah, lalu saya akan melihat mengenai bagaimana cara entry dan reward ratio dan bagaimana mengelola emosi gitu ya guys ya. Jadi jangan dilatkan, gue akan kasih materi eksklusif dan juga bonus yang tadi udah gue bilang, pembelajaran trading dan investasi dengan AI ya guys ya. Jadi you have it in you gitu ya aplikasinya, tapi bagaimana kita memanfaatkannya. So join, jangan lupa tanggal 17 Mei untuk online dan offline. Kalian bisa tolong ikutin di link yang ada di bawah ini. Semoga kita bisa bertemu dan bisa halal bihalal dan juga sharing rahasia cuannya. See you guys, have a good day guys. Oke, jadi gitu ya guys ya. Kita akan masuk ke dalam situ gitu ya. Jadi kalau kalian mau ikutan monggo ya. Alright, jadi gua masuk ke review di Indonesia saat ini. Ya, jadi kalau kita lihat stok ya, jadi dari heat map-nya kalau kita lihat ya guys ya. Sebentar ya, gua ambil di sini komposit. Kalau kemarin gue bilang sedikit-sedikit gitu ya. Nah, ini udah lumayan ya guys ya. Kemarin di daily-nya dia ada sedikit-sedikit gitu ya. Tetapi ini sempat tembus ya. Nah, tanda tembusnya tetapi gue lihat ini ada positifnya karena dia kayaknya akan mantul. Kalau dia bertahan sampai di atas 6921, alhamdulillah ya guys ya, karena ini merupakan support yang lumayan kuat gitu ya bagi area-area dari sejak Desember 2024. Ya, nah kalau kita lihat juga area-area ini bisa area pembalikan apabila dia tembus gitu ya. Ini kadang-kadang suka balik ya dari sini. Nah, ini mudah-mudahan naik ya guys ya. Jadi kita lihat aja. Semoga Indonesia tambah baik atau ya saham IHSG tambah baik. Nah, kalau lihat dari overall weekly-nya, saham-saham yang bagus kalau dari finance nggak begitu banyak gitu ya guys ya. Tapi kalau menurut gua Breeze itu menurut gua masih oke gitu ya. Lalu dari energi mineral ada DSSA yang tadi udah kita iniin, ada TPIA juga lumayan udah naik 6,56% gitu ya.
tadi juga bahas ya, tapi ya, mohon maaf kalau belum. Tapi masih jalan kok ya. Lalu setelah itu dan yang lain-lain. Nah, kita akan bahas saham-sahamnya yang mungkin akan membantu kalian dalam bertrading di minggu ini kalau kalian belum sempat ambil yang kemarin gitu ya. Oke, lanjut. Jadi saham-saham weekly-nya pertama ada namanya adalah ERA. Ya. ERA ya. Jadi ERA ini kayaknya sebenarnya Om, itu kayaknya udah keluar tembus gitu ya. Tapi kalau menurut gua tembus breakout ini adalah salah satu momentum untuk kita ikut gitu ya. Di sini udah gua kasih jelasin ya. Di sini ada momentum resisten yang dia berhasil tembus ya. Ini udah tembus ya guys ya, body candle di atas. Gitu ya. Nah, ini tinggal kita lihat aja di dalam hari ini atau minggu atau di daily ini apakah dia berhasil bertahan di area 525. Kalau dia bertahan di area 525, nah mungkin kita bisa ambil di sini gitu ya. Ya. Bentar. Nah, jadi kalau dia bertahan di 525, ini lumayan nih. Ya. Jadi di sini bisa sampai ke area kalau kita taruh ya di bawahnya sini kalau dia tembus mungkin 6% gitu ya. Risk reward rasionya segini, ada mungkinan kalau dia tembus ya kita ambil ini jangan jauhan. Ambilnya daerah sini aja. Ya, ditembus 550, 540 ya. Nah, ini bisa menjadi kemungkinan dia bisa sampai ke 640 ya. Gua konservatif aja 640 ya atau mungkin di area 600 juga boleh ya. Mungkin gue turunin dulu. Sorry. 540 ininya 600. Oke ya. Nah, jadi ada kemungkinan bisa ke sini guys. Coba kalian lihat ya, kalau dia koreksi besok 1-2 hari ini koreksi terus naik lagi. Nah, boleh dilihat ya guys ya. Karena ini kemungkinan bisa lumayan ya. Nah, di sini kamu lihat bahwa ada target-target atau ada resisten horizontal line yang memang mungkin ada pembalikannya daerah-daerah sini ya. Nah, sebenarnya ya. Tapi ya kalau kalian mau di sini aja monggo-monggo aja. Ini kalau memang dia naik ya, di sini juga pernah ada set dia naik lumayan gitu ya. Di sini juga pernah ada. Nih ya. Tuh. Naik juga lumayan apalagi kalau dia tembus dan bertahan ya. Bertahan di sini ya kamu siap-siap aja ya kalau dia bertahan mudah-mudahan lancar naik ke atas. Oke. Nah, kalau kamu mau kalau targetnya di sini mungkin risk reward rasionya lebih banyak gitu ya di area-area sini gitu ya. Di area-area 494 ya, bisa kemungkinan besar bisa naik sampai 18%. Oke. Sip guys, mudah-mudahan lancar. Itu adalah salah satu sahamnya untuk weekly. Lalu yang kedua ada namanya BIF. Ya, BIF. Ya, ini juga lumayan ya. Om, kok udah jalan ini Om dan segala macam gitu. Tapi gue melihat bahwa di sini ada titik-titik support yang pernah dia jalanin gitu ya guys ya. Ini pernah sama kejadiannya sama ya. Nah, kalau misalnya memang seperti ini mungkin nungguin supaya MA-nya untuk naik gitu ya. Monggo kalian ambil dengan long position seperti ini ya guys ya. Nah, gitu ya. Siapa tahu dia mantul berhasil naik ke atas ya, target-target mungkin bisa di area-area sini ya, 300 dengan potensi 25%. Ya, SL kalian taruh di area 212 mungkin agak gede gitu ya karena di bawah supportnya yang ada di sini. Ya, hati-hati kalau dia jebol kayak begini ya guys ya. Jadi mungkin bisa cicil dulu ya, mungkin bisa cicil dulu kalau dia naik lagi naik ke atas. Oke. Oke guys, lanjut setelah itu kita masuk ke saham berikutnya adalah MGLV. MGLV atau Pancaran Anugrah Wisesa ini juga seru ya guys ya. Pertama dia lagi tes support gitu ya. Ini habis breakout ya. Ini lagi breakout set gitu ya. Dia tes support. Jadi ada kemungkinan masih akan jalan. Dan kalau ini jalan mudah-mudahan bisa sampai ke area-area di sini ya guys ya. Nah, gitu ya. Mudah-mudahan ya.
Nah, kalau misalnya seperti itu, monggo diambil di sini. Ya, bentar ya. Nanti gue gedein. Tenang, tenang. Tenang cuy, tenang cuy. Ya, daerah-daerah sini ya. Rasionya lumayan, tapi ini hati-hati ya, saham-saham di area 100, di bawah 100 gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan lancar naik ke atas ya, bisa 60%, tapi ya memang ini resikonya cukup besar gitu ya guys ya. Jadi harus berhati-hati kalau kalian jalanin gitu ya. Monggo silakan kalau kalian mau tinggal diambil. Yang terakhir ada namanya saham Indo. Ya. Saham Indo ini adalah saham yang bergerak di bidang apa namanya holding company ya, di untuk real estate dan juga rental service ya, dan juga ada F&B atau hotelnya. Nah, bentuknya juga seru nih guys ya, bentuknya juga seru. Dan dia udah breakout dari area-areanya, dan ini kalau dia breakout lagi monggo diambil gitu ya. Sebenarnya ini udah breakout ya, karena supportnya ada di sini itu ya. Nah ini udah breakout, ini memang pernah ada. Nah kalau dia breakout lagi monggo SL ditaruh di 154, target mungkin nggak usah jauh-jauh 226 gitu ya. Sini ya 226 ya, seginilah ya, usah banyak-banyak. 23% ya, monggo. Dan ini kalau SL kalau di bawah 162 draw-nya ada 9% ya. Jadi itu guys, semoga bisa membantu ya. Dan kalau ada pertanyaan monggo, hari ini gue akan ada sesi tanya jawab. Kalau kalian mau ada sesi tanya jawab silakan ya, nanti tinggal leave di komen ya, leave di komen untuk pertanyaan jawabannya kalian. Sorry, saham yang akan kalian mau ambil gitu ya. Nah, itu aja. So, stay tune. Nanti ada request jam 9-an kali ya, lebih enak ya. Jam 9-an kalian lagi santai, gue juga lagi santai. Kalau ada pertanyaan silakan. Itu aja dari gue. See you. Have a good day guys. Bye-bye.